Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam merupakan orang yang pertama kali berbicara menggunakan bahasa Arab dengan sangat fasih dan jelas. Waktu itu usianya 14 tahun. Sejak saat itulah bahasa Arab menjadi kaya akan nilai kesusastraan, sehingga Allah SWT memilihnya menjadi bahasa Al-Quran. Kisah ini berawal dari ayah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim menikah dengan istrinya yang bernama Siti Sarah, tetapi belum diizinkan oleh Allah untuk dikaruniai keturunan. Saat itu, Ibrahim dan Siti Sarah telah kembali tinggal di Palestina, setelah sebelumnya berada di Mesir. Allah SWT melimpahkan banyak rejeki sehingga mereka hidup berkecukupan, dan dakwah Nabi Ibrahim mengalami kemajuan yang sangat pesat. Meski usia mereka semakin tua, tetapi doa kepada Allah senantiasa dipanjatkan agar mereka diizinkan memiliki keturunan atau anak. Hingga pada suatu hari, Siti Sarah merestui Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi dengan wanita lain. Pada awalnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menolak permintaan Siti Sarah ini. Akan tetapi, setelah didesak beberapa kali dan adanya petunjuk dari Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyetujuinya. Siti Sarah memilihkan wanita yang akan dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanita yang dipilih adalah yang selama ini telah dikenal baik oleh Siti Sarah, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar merupakan utusan dari Raja Mesir. Ia ditugaskan khusus untuk menjadi dayang bagi Siti Sarah. Raja Mesir memang menghadiahkannya untuk keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya semua itu tidak lepas dari rencana Allah SWT. Kurang dari 2 tahun setelah pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Kelahiran bayi Ismail membuat Nabi Ibrahim menjadi sangat bahagia. Kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerus dakwah memang telah lama ditunggu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail lahir di Palestina, namun dibesarkan di Mekah. Hal ini karena Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail kecil yang masih dalam masa susuan pergi ke Palestina. Selama berminggu-minggu Nabi Ibrahim alaihissalam menuntun Siti Hajar dan Ismail kecil, hingga sampai di sebuah lembah yang tandus dan sunyi. Di lembah inilah Allah SWT meminta Nabi Ibrahim agar meninggalkan Ismail kecil beserta ibunya. Siti Hajar menerima peristiwa ini dengan ikhlas. Keimanannya telah mendasari kepatuhannya kepada Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia sangat yakin Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan mereka dan pasti Allah memiliki rencana yang sangat besar di balik perintah ini. Sebelum berpamitan dengan Siti Hajar dan bayi Ismail, Nabi Ibrahim memberi mereka bekal, yaitu sekantong kurma dan air. Nantinya lembah tandus yang semula tak dikenal dan tidak berpenghuni ini akan menjadi daerah yang makmur dan sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru dunia. Lembah ini bernama Mekah. Memasuki kondisi perbekalan yang telah habis, sementara Ismail kecil mulai menangis karena lapar, Siti Hajar berusaha mencari air dengan berlari-lari dari Bukit Safa hingga ke Bukit Marwah. Walaupun sudah 7 kali bolak-balik, tetapi tetap saja belum menemukan air di sana. Di tengah kebingungannya, memikirkan nasib dari Ismail kecil yang terus menangis, serta tubuhnya yang mulai letih dan kepayahan, Allah SWT menurunkan salah satu tanda kekuasaannya. Malaikat Jibril turun dari langit, menyapa Siti Hajar. "Wahai Siti Hajar, kepada siapakah putramu kau titipkan?" Siti Hajar menjawab, "Hanya kepada Allah." Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, "Jika begitu, engkau seharusnya tidak perlu cemas." Tepat di bekas hentakan kaki Ismail kecil yang sedang menangis, malaikat Jibril menginjak tanah itu, dan keluarlah mata air yang memancar sangat deras, sampai-sampai mengenai tempat tersebut. Di bekas genangan yang luas itu nantinya akan dibangun Ka'bah di atasnya. Setelah mendapatkan ketersediaan air, Siti Hajar mulai membangun pondok untuk tempat tinggal. Memancarnya mata air yang sekarang dikenal dengan nama air Zam-Zam telah menarik perhatian burung-burung untuk terbang di sekitarnya.
Hal ini mengundang perhatian sekelompok suku Lurhum yang melewati Mekah dalam perjalanan dagang ke Syam dan Yaman. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk ikut memanfaatkan air Zam-Zam. Pada akhirnya, suku Jurhum ini memutuskan untuk menetap juga di wilayah Mekah. Seorang ilmuwan dari Jepang bernama Masaru Emoto mengatakan bahwa air ternyata dapat merekam pesan. Dari penelitiannya disebutkan bahwa molekul air Zam-Zam bentuknya sangat teratur. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, susunan molekul Zam-Zam seperti kristal yang sangat indah dan memancarkan 12 warna jika dibekukan. Pada saat dibacakan kata-kata buruk, molekulnya berubah menjadi seperti sel darah merah. Kita lanjutkan ceritanya. Selain dikenal sebagai seorang yang penyabar dan penyayang, Nabi Ismail tumbuh besar menjadi seorang anak laki-laki yang kuat dan selalu menepati janjinya. Ia gemar memelihara dan mengembalakan kuda. Kuda Arab dikenal sebagai kuda yang paling unggul saat itu. Bentuk tubuhnya bagus, staminanya kuat, kecerdasannya tinggi, serta semangatnya yang dapat diandalkan. Sekarang kuda Arab sudah tersebar di seluruh dunia. Kuda ini biasanya dikawinkan dengan kuda-kuda daerah lain supaya memperoleh kuda yang kualitasnya bagus. Jauh di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu di Palestina, berita gembira telah tersiar bahwa Siti Sarah telah melahirkan pula. Bayi laki-laki yang diberi nama Ishak, putra Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah ini kelak juga akan diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah SWT dengan nama Nabi Ishak alaihissalam. Kerinduan Nabi Ibrahim kepada Ismail dan Siti Hajar yang telah terpendam lama tak dapat ditahan lagi. Pada saat Nabi Ibrahim berdoa, Allah menurunkan wahyu agar ia mencari Nabi Ismail dan Siti Hajar di Mekah. Nabi Ibrahim tercengang melihat Mekah yang telah ramai orang dan semakin terpana manakala berjumpa dengan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dengan tangisan kegembiraan, mereka melepas kerinduan. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa perintah dari Allah agar Ibrahim mengorbankan anak kesayangannya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena keraguan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keaslian mimpinya, apakah benar ini mimpi dari Allah atau hanya godaan setan? Maka Allah memerintahkan kembali malaikat Jibril untuk datang lagi ke mimpi Nabi Ibrahim dan lagi sampai hari ketiga. Setelah memanjatkan doa kepada Allah, yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa perintah itu memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim tampak selalu murung. Akhirnya, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail kecil dan dengan perbekalan secukupnya ia mengajaknya pergi. Siti Hajar bingung dengan kejadian itu, tetapi ia tidak berani mencegahnya. Sesampainya di suatu tempat di tengah gurun, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Betapa terkejut dan teriris-iris hati Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, manakala Ismail kecil menjawab dengan lugas bahwa apabila itu memang perintah Allah, maka dirinya siap menjalaninya. Persiapan telah dilakukan dan saat Nabi Ibrahim hendak melakukannya, Allah kembali menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba seekor domba besar yang gemuk dan sehat telah menggantikan posisi Ismail kecil di tempat pengorbanan. Nabi Ibrahim semakin takjub karena Ismail kecil telah berdiri di sampingnya dengan wajah yang ceria. Mereka berdua berpelukan lalu bersujud kepada Allah. Peristiwa ini terjadi saat pertemuan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang pertama. Menurut cerita, Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail sebanyak 4 kali seumur hidupnya. Pertemuan kedua yaitu pada saat Nabi Ismail dewasa. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari suku Jurhum dan menikah dengan seorang wanita suku Jurhum yang bernama Umarah binti Yasar bin Akhil. Dikisahkan bahwa ibunya kemudian meninggal dunia. Suatu hari datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Nabi Ismail di Mekah. Di sana, Nabi Ibrahim hanya mendapat istri dari Nabi Ismail saja di rumahnya. Karena pada saat itu Nabi Ismail sedang pergi mencari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang berkenan dengan perilaku istri Nabi Ismail. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim berpesan melalui istri Nabi Ismail ini agar Nabi Ismail mengganti pegangan pintunya. Saat Nabi Ismail kembali dan mendengar pesan itu, Nabi Ismail langsung mengerti bahwa tamu yang datang adalah ayahnya dari Palestina, dan Nabi Ismail diminta untuk menceraikan istrinya.
Nabi Ismail kemudian menikah lagi dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang bernama Syaidah binti Mas bin Umru. Suatu hari Nabi Ibrahim pun kembali mengunjungi Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail sedang tidak berada di rumah. Kali ini istri Nabi Ismail sangat menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat bermapitan pulang, Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan agar Nabi Ismail memperkokoh pegangan pintunya. Pesan tersebut dimengerti oleh Nabi Ismail, bahwa ayahnya merestui dan memberkahi pernikahannya dengan Syaidah. Dari pernikahan ini Nabi Ismail dikaruniai 12 anak, yaitu Nabit, Hitsar, Isbil, Misyi, Masma, Wasya, Dusya, Arar, Yatur, Nabashi, Tima, dan Hitsama. Anak-anak ini melahirkan keturunan berbagai kaum dan suku bangsa. Salah satunya adalah kaum Quraisy yang lahir dari suku Adnan. Arab keturunan atau Arab Mustaribah sering juga disebut Bani Ismail, karena nenek moyang mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam. Mereka juga disebut Adnaniyun, karena berdasarkan salah satu cucu Nabi Ismail yang bernama Adnan. Peristiwa ini merupakan kunjungan Nabi Ibrahim yang ketiga. Kunjungan Nabi Ibrahim yang keempat dikarenakan turunnya perintah Allah untuk membangun Ka'bah di Mekah. Nabi Ismail dipanggil untuk turut membantu mengangkut batu-batu. Sementara Nabi Ibrahim memasangkannya untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah bangunan menjadi tinggi, Nabi Ismail alaihissalam membawakan satu batu untuk dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu inilah yang akhirnya disebut sebagai maqam atau tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai membangun pondasi Ka'bah dan hendak melanjutkan bangunan di atasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Nabi Ismail alaihissalam untuk mengambil Hajar Aswad di India, yaitu tempat pertama kali Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Awalnya Hajar Aswad berwarna putih, kemudian berubah hitam, lantaran dosa-dosa manusia. Ketika hendak pergi ke India, tiba-tiba Nabi Ismail alaihissalam mendapati Hajar Aswad telah ada di sudut pondasi Ka'bah. Malaikatlah yang membawanya. Oh ya, semula Hajar Aswad merupakan satu bongkahan. Pada tahun 317 Hijriah, terjadi peristiwa penjarahan di Baitul Haram. Selain menjarah harta para jamaah haji, para penjarah yang dipimpin oleh Abu Thohir telah mencongkel Hajar Aswad. Akibatnya, kini Hajar Aswad menjadi 8 bongkahan kecil. Penjarahan ini juga menyebabkan rusaknya sumur Zam-Zam dan mengakibatkan banyaknya korban. Para korban penjarahan tadi dikuburkan di dekat sumur Zam-Zam. Selama membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail senantiasa berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah kepada kami atau amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia di usia 137 tahun dan dikuburkan di Hijr, yaitu di samping makam ibunya. Dari Umar bin Abdul Aziz dikatakan bahwa Nabi Ismail pernah mengeluhkan panasnya suhu di Mekah kepada Allah SWT. Kemudian turunlah wahyu bahwa Allah SWT akan membukakan untuknya pintu di surga sampai di tempat di mana ia dimakamkan. Seluruh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam tadi diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi patokan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah haji, umroh, dan kurban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu awal bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perjalanan tidak diperintahkan dengan sangat kecil, kecuali perjalanan mengunjungi 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasulullah di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa." Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3. Arab kuno, yaitu bangsa Arab yang telah binasa, seperti kaum Ad, Samud, Tasim, Judais, Imlak. Arab asli, yaitu keturunan Yarub bin Yasibud bin Hattab. Arab keturunan, yaitu anak cucu Nabi Ismail alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan kita serta semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin.